Shalom adik-adik. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam ibadah online. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya ikutin Cici ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas pagi atas pagi yang indah ini. yang indah ini. Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau beribadah beribadah kepada Engkau. kepada Engkau. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami bisa menjadi bisa menjadi anak-anak-Mu anak-anak-Mu yang sangat baik. yang sangat baik. Terima kasih Terima Tuhan, kasih Tuhan. kami siap Kami siap memuji Engkau. memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Kita angkat pujian Yesus pokok. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ya cinta kita semua. Wow. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yesus pokok, dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Wow. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Wow. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, Wow. tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau duduk diam. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Ko Andreas yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, maupun dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar setiap firman-Mu bisa menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pagi siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk ibadah sekolah minggu kita. Koko yakin semua pada sehat bukan? Puji Tuhan. Semuanya udah mempersiapkan Alkitab? Ayo Koko tungguin, ayo ambil dulu Alkitabnya. Koko yakin kita semua punya Alkitab bukan? Ayo ambil dulu Alkitabnya, Koko tungguin. Kita buka firman Tuhan kita di Kejadian 12 dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Di sini Koko bawain cerita firman Tuhan ya tentang Abram di Mesir. Ayo semuanya udah bawa Alkitabnya? Kalau sudah, kita baca. Biar Koko aja yang bacain, kalian semua dengerin ya. Di sini judul perikopnya Abram di Mesir. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Di ayat yang ke-14, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Di ayat yang ke-17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Ayat yang ke-18, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ayat yang ke-20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi tadi ceritanya tentang apa? Ayo tentang apa ayo? Tadi judul perikopnya tentang Abram di Mesir. Jadi waktu itu ketika Abram itu di ayat yang sebelumnya, di Kejadian 12 ayat 9 itu kan sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi pada saat dia di kawasan tanah Negeb nih, di sana itu timbul kelaparan yang sangat hebat. Sampai-sampai semua susah buat makan. Makanya dari situ Abram dia pindah ke tanah Mesir. Dan waktu di Mesir nih, dia waktu masuk ke Mesir, dia tuh bilang sama istrinya, nanti kalau misalnya di tanah Mesir kita masuk ke tanah itu, kalau orang-orang nanya, ya, itu siapa? Bilang aja kalau kamu itu adiknya saya. Bilang aja kalau kamu tuh adiknya saya. Karena Abram tuh takut banget nanti kalau misalnya karena si istrinya Abram ini, si Sarai ini sangat cantik, dia cantik banget. Sampai orang-orang kalau ngelihat istrinya itu, wah cantik banget gitu. Rasanya pengen banget punya istri kayak dia. Gitu. Jadi pada saat mereka masuk ke negeri Mesir, Abram langsung titip pesan itu ke istrinya. Tolong ya nanti kalau misalnya kita masuk ke tanah Mesir nih, tolong kasih tahu ke orang-orang di sana kalau ada yang nanyain siapa kamu, bilang aja kalau kamu itu adiknya aku. Bilang aja kalau Sarah itu adiknya Abraham gitu. Jadi orang-orang tuh nggak ada yang tahu
kalau misalnya si Sarah yang cantik ini tuh istrinya Abram, karena dibilang sama Abram itu titip pesannya supaya dia bilang kalau si Sarah ini tuh adalah adiknya Abram. Jadi waktu mereka masuk ke tanah Mesir, orang-orang Mesir melihat, wah istrinya Sarah cantik banget ya. Cantik sekali dia. Bahkan sampai punggawa-punggawa Firaun nih, pegawai-pegawai pengawal-pengawal Firaun tuh ngelihat, cantik banget sampai dipuji-puji. Sampai dipuji-puji ke Firaun coba. Dipuji-puji karena cantiknya. Karena begitu penasarannya tuh, dipanggil lah. Abram serta Sarai itu dipanggil ke istana Firaun. Terus karena Firaun pengen banget nih mengingini istrinya, pengen banget punya istri kayak Sarai, pengen ngambil dia jadi istrinya, makanya Abram diperlakukan dengan sangat baik sama Firaun. Abram dikasih barang-barang yang mewah, dikasih kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki perempuan, keledai betina dan unta. Dikasih. Sampai budak-budak laki-laki dan perempuan pun dikasih karena Firaun begitu menginginkan istrinya Abram ini. Itu ada beberapa poin dari firman Tuhan ini yang mau kau bagiin. Poin pertama itu kita nggak boleh berbohong. Kita nggak boleh berbohong. Kenapa nggak boleh berbohong? Karena berbohong itu dosa, nggak boleh berbohong. Kita itu diajarin tuh untuk berbuat baik, bukan untuk berbohong. Jadi berbohong itu nggak baik. Puji Tuhan tuh yang pertama tuh berbohong nggak baik. Kebohongan apa sih yang dilakukan Abram sama Firaun atau orang-orang Mesir? Kebohongannya itu padahal jelas-jelas bahwa Sarai itu istrinya Abram. Tapi karena Abram takut nih, dia takut banget kalau misalnya dia dibunuh, dia apa-apain sama orang-orang Mesir karena mereka tuh pengen banget Sarai ini. Makanya dia takut banget. Nah, itu kebohongan pertama yang dia lakuin. Dia bilang supaya orang-orang Mesir tuh taunya tuh Sarai adiknya Abram, bukan istrinya. Gitu. Jadi berbohong itu nggak baik. Jadi kita nggak boleh berbohong. Gitu. Terus poin yang kedua nih, yang tadi kisah selanjutnya nih, kita balik lagi ke cerita selanjutnya. Jadi setelah Firaun itu ngajak Abram ke istananya dengan Sarai istrinya, Firaun tuh nggak tahu nih kalau Sarai itu istrinya karena dibilang kan adiknya tuh. Ya udahlah, akhirnya si Sarai ini diambil sama Firaun untuk jadi istrinya. Akhirnya jadilah istrinya. Sarai sekarang jadi istrinya Firaun di masa itu, di cerita firman Tuhan ini. Terus udah gitu besoknya Firaun marah karena Firaun tahu, kayaknya Tuhan kasih tahu nih, Tuhan kasih tahu kalau itu Sarai istrinya, makanya Tuhan kasih tulah, Tuhan kasih hal-hal yang buruk, bencana besar buat Firaun bahkan seisi istananya. Makanya semuanya gempar dan kaget. Semuanya kaget tahu bahwa Sarai itu istrinya Abram. Akhirnya apa? Akhirnya Abram istrinya dibalikin, Sarainya dikembaliin. Terus mereka diusir dari tanah Mesir. Bagus nggak adik-adik? Enggak kan? Karena sebuah kebohongan, akhirnya Abram dan istrinya diusir dari tanah Mesir. Tadi poin pertama itu nggak boleh berbohong. Poin pertama nggak boleh berbohong. Poin yang kedua, kita nggak boleh mengingini apapun yang dimiliki oleh sesama kita. Contoh, kayak misalnya Evan punya robot atau barang-barang yang lain yang bagus nih. Terus tiba-tiba Joshua dia pengen banget barangnya Evan. Udah gitu dia ngambil. Kan gak bagus. Gak boleh. Rasa pengennya aja, kalau dia pengen aja sebenarnya gak boleh. Kita gak boleh mengingini barang orang lain. Apalagi kalau kita sampai ngambil. Apalagi ngambilnya secara paksa. Gak boleh. Itu gak bagus adik-adik semua, gak bagus. Jadi dari kedua poin ini, yang pertama kita gak boleh berbohong. Yang kedua kita gak boleh mengingini atau mengambil barang orang lain. Gitu adik-adik semua. Jadi dari dua poin ini itu poin pentingnya dari firman Tuhan yang kau bawain hari ini itu, kita bisa narik kesimpulan bahwa kebohongan itu tidak baik. Kebohongan tidak baik karena akan menimbulkan hal yang tidak baik di masa yang akan datang. Jadi nanti pasti kedepannya gak akan benar. Sekalinya berbohong pasti kesananya pasti akan berbohong terus. Jadi bohong itu gak bagus. Dan yang kedua tadi, poin kedua, kita gak boleh mengingini barang kepunyaan orang lain. Apalagi kalau kita sampai ngambil barang punya orang, itu namanya mencuri. Gak boleh. Sifat kebohongan, sifat menginginkan kepunyaan orang lain, sifat mencuri, itu adalah sifatnya iblis.
sifatnya iblis. Tuhan gak seneng kalau kita kayak gitu. Makanya kita harus jadi anak Tuhan yang baik, yang selalu jujur dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen punya barang kayak yang punya orang nih, kayak punya orang lain, kita pengen banget nih, kita nabung aja. Kita nabung atau kita berdoa sama Tuhan nih, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen barang dong, pengen barang ini, pengen robot-robotan yang kayak punya Evan, tolong dong Tuhan, aku harus gimana, nanti aku coba usahain minta ke mama, atau nanti aku usahain nabung, Tuhan tolong ya, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Itu lebih bagus sekali adik-adik. Jadi gitu, jadi kita semua harus jadi anak yang baik, yang harus selalu jujur dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Oke, itu aja firman Tuhan yang mau Koko bagiin hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengerti tentang firman Tuhan yang Koko bawain dan bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Oke, ini aja dari Koko. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah dibagikan oleh Ko Andreas pada siang hari ini. Tuhan, tolong berkati kami semua Bapa, agar kami dapat menjadi orang yang jujur dan lebih bersyukur atas apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah apapun Tuhan yang kami lakukan, kami perbuat, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.